Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekali ini saya akan bertanya lagi kepada Gus Wahid tentang Kiai Marzuki Mustamar. Ya, kenapa Gus Kiai Marzuki Mustamar kok dipecat dari PBNU? Alasannya dan kenapa tadi itu bisanya dipecat? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdun wa syukrun lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Mas Hendra, saya kok tanyanya ke saya melulu, seolah-olah saya tahu segalanya ini. Bukan, ini kebetulan saat ini saya sering bersama Mas Hendra, jadi daripada ngopi-ngopi saja tak ada gunanya. Tak ada apa ya, maknanya lebih baik direkam dan mungkin dipublish, siapa tahu ada manfaatnya. Begitu ya Mas Hendra ya. Bukan berarti saya tahu dan apa yang saya sampaikan itu mutlak kebenaran, bukan. Baik, ini memang saya dengar dan saya lihat juga berita-berita tentang pemberhentian, bahasanya ya, pemberhentian Kiai kita, Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dari jabatannya sebelum selesai. Bahasanya seperti itu. Nah ini kan juga ramai kemana-mana ini, kabar ini kemana-mana. Ada yang mengatakan karena beliau mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, ada yang karena yang lain, tetapi kan itu di TV-TV nasional sebenarnya juga sudah disampaikan kan beberapa alasan dari PBNU sendiri sudah berbicara. Ini masalah internal PBNU Jawa Timur dan seterusnya lah. Yang saya kira saya tidak tahu lah tentang apa sebabnya kok sampai demikian, tetapi kacamata saya sebagai seorang santri menyikapi fenomena-fenomena Nahdlatul Ulama yang sekarang sedang hangat ya dibicarakan. Saya punya kaidah yang sederhana untuk menyikapinya. Satu, bahwa Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh para aulia, para wali-wali Allah, para orang-orang yang dekat dengan Allah, di mana pergerakan Nahdlatul Ulama tidak lepas dari yang namanya istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari siapapun ya, orang-orang yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama itu tidak lepas dari istikharah beliau-beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama itu yang kedua ini dulu, yang kedua bahwa saya itu bukan pengurus Nahdlatul Ulama ya. Saya NU kultural, bukan struktural, walaupun di lingkungan saya sendiri saya tercatat ya sebagai salah satu anggota Lajnah Masail Masail di NU kecamatan, walaupun dulu juga sering ikut waktu masih muda. Sekarang kan sudah nggak muda lagi, sudah masuk tahun 2024 besok ya. Berarti umur saya bertambah. Di wilayah juga sering ikut Masail Masail dulu, tapi nah itu kemudian saya menyikapi ini dengan dengan ya enggak masalah lah dengan istilah la ba'sa, no problem. Apapun yang terjadi, kiai-kiai kita itu sudah melakukan yang terbaik, insya Allah seperti itu. Baik untuk Kiai Marzuki Mustamar sendiri maupun dari pihak PBNU, Kiai Yahya dan beliau-beliau yang menjabat di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena ada sesuatu yang tidak kita ketahui tentang apa yang terjadi di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, khususnya masalah strukturalnya Mas Hendra. Banyak yang tidak kita ketahui. Sehingga ada kaidah waman somatan aja, sebenarnya siapa yang diam dia yang selamat. Tetapi panjenengan memaksa saya untuk berbicara. Ya enggak apa-apa, karena mungkin ada manfaat, lebih baik berbicara daripada tidak. Baik, kacamata lain
Yang saya gunakan untuk menyikapi ini ada kaidah yang selalu dipakai oleh ulama bahwa ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridhallahi ghayatun la tudrak. La tudrak wa ridhallahi ghayatun la tudrak. Fa adrik ma la yudrak watruk ma la yudrak. Ada istilah seperti itu dan itu akan menjadi pegangan ulama khususnya yang berada di kalangan Nahdlatul Ulama. Apa yang beliau-beliau lakukan para alim ulama kita dalam aktivitas beliau-beliau apalagi dalam urusan perjuangan di NU itu selalu mencari apa yang kira-kira nanti Allah akan meridhoinya. Nah, itu kaitannya seperti itu Mas Indra. Nah, yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhon nasi ghayatun la tudrak, bahwa kepuasan manusia tidak akan pernah diraih oleh siapapun. PBNU misalkan tidak memberhentikan Kiai Marzuki Mustamar, juga akan ada pihak-pihak yang tidak menginginkan. Seperti itu juga sekarang yang terjadi. PBNU memberhentikan Kiai Marzuki Mustamar, banyak yang protes. Apapun alasannya. Begitu pula dengan dari pihak Kiai Marzuki Mustamar. Beliau adalah orang NU yang ketika berada di struktural akan bermanfaat dan akan mencari ridho Allah, tujuannya satu itu. Kemudian ketika beliau berada di luar struktural tetap akan berjuang di NU, saya yakin, dan akan meneruskan apa yang beliau lakukan ketika masih di struktural, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas seperti itu dan harus dicatat. Jangan pernah kita suudzon ya. Suudzon dengan melampaui batas kemampuan kita untuk menilai apalagi kiai-kiai. Karena kiai-kiai itu memiliki posisi sendiri ya. Kiai-kiai itu memiliki posisi sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Ini kenapa kiai memiliki posisi sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Satu, umat Islam khususnya keselamatannya, kebahagiaannya di dunia dan di akhirat karena satu hal. Apa itu? Iman. Ya kan? Iman tentang apa? Tentang keesaan Allah, tentang keberadaan Allah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Urusan keimanan ini, urusan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, yang paling tahu ya Allah sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Kemudian siapa? Para malaikat. Kemudian siapa? Orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu itulah yang memiliki posisi tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seyogyanya, sebaiknya kita yang merasa ilmunya masih minim tidak berhak untuk suudzon dengan apa yang dilakukan oleh kiai-kiai kita. Nah, mungkin itu jadi catatan penting karena saat ini kan, waduh, masya Allah banyak komentar-komentar yang saya kira kurang tepat lah. Bukan berarti komentar saya yang tepat, bukan. Tapi memang ya, apalagi di media sosial kan kita bebas berbicara, jempol kita tidak ada yang menghalangi mau ngetik apa, dan banyak yang berpikir yang tidak berpikir resikonya apa. Termasuk saya sendiri mungkin berbicara kayak gini, sana sini komentar, sana sini ngomong, sehingga orang yang ngomong itu terpelesetnya lidah jauh lebih banyak dibandingkan orang yang diam. Tetapi tidak mesti orang diam itu lebih baik. Kadang lebih baik bicara, kadang lebih baik diam. Kayak seperti kemarin kan saya bilang bahwa idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aiqin bihamqil mar'i in kana mukthira. Saat ini saya diposisikan sebagai mungkin orang gila karena banyak bicara. Karena orang yang sedang full otaknya, tandanya dia jarang berbicara. Dan saya saat ini ya gara-gara jenengan loh. Berarti misalkan saya gila ini gara-garanya sampean, yang berdosa sampean nanti Mas Indra. Bareng-bareng. Orang kalau lagi full otaknya itu
tandanya dia akan diam dan banyak berpikir daripada berbicaranya. Dan sebaliknya kalau orang banyak berbicara, itu otomatis cara berpikir. Mungkin saya juga lagi diposisikan banyak bicara, minim berpikir, tapi enggak masalah, mudah-mudahan bicara apa yang kita bicarakan itu ada manfaatnya, walaupun mungkin banyak yang mencemooh. Seperti itu Mas Hendra. Ada lagi Mas Hendra masalah pemberhentian ataupun apa penonaktifan ya, bukan nonaktif ya, memang diberhentikan ya, Kiai Marzuki Mustamar dari jabatannya selaku PWNU Jawa Timur itu bagi saya no problem. Iya, bagi saya kira bagi Kiai Marzuki Mustamar sendiri juga tetap akan berjalan untuk mencari ridho Allah dan akan berjuang untuk NU walaupun di luar struktur. Seperti itu juga apa yang dilakukan oleh Kiai yang berada di PPNU yang mengeluarkan surat pemberhentian untuk Kiai Marzuki Mustamar juga sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ADART atau peraturan organisasi Nahdlatul Ulama juga telah melakukan sesuatu yang diarahkan oleh agama yang istikharah dan musyawarah. Tentunya kan seperti itu. Jadi saya husnudzon ke PPNU juga husnudzon ke Kiai Marzuki Mustamar. Mungkin itu Mas Hendra. Oke, terima kasih atas pemberitahuannya dan penjelasannya, Tat. Ya, hanya itu kawan yang bisa saya sampaikan, dan dari Ustadz Wahib yang tadi penjelasannya sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.